warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua Komisi Organisasi Kesehatan, mungkin langsung saja tadi yang terkait dengan pimpinan kita Kabupaten komitmen juga terhadap yang misalnya contoh dalam upaya pembangunan kantor BPD. Perlu kami sampaikan Pak, Ibu sekalian, ini memang seandainya kemampuan keuangan daerah mampu, kita yakin itu akan dibangun Pak Ketua. Kemarin ini sampaikan forum dengan Pak Husni, tapi bisa saja pertama kepada Pak Bupati hendak menaikkan yang sidang sahabat tadi yang disebut bahwa Iwan Bene termasuk yang mungkin paling murah sekalsel kayak kan. Langsung Pak Bupati setuju Pak. Langsung setuju. Ya kalau Pak Husni lah begitulah. Cuma aja sidang kan ada ininya, ada ketentuannya, artinya kalau sidang prinsipnya sih setuju, tapi kemampuan keuangannya mampu ada, cukup ada. Nah pada waktu itu kami gambarkan bagi ibu sekalian bahwa di hulu Sungai Tengah ini kita ini karena pembiayaan ini kan lewat ADB Pak, artinya sertifikat pembakar perangkat desa itu dari ADB. ADB kita ini kan terbatas. Bahkan kami sampaikan, mungkin ada yang di sini yang biasanya termasuk yang disebut bahwa siltap itu untuk menggaji perangkat desa lawan BPD ada 12 bulan Pak, dalam setahun. Nah ini kan kita kalau mau jangan karena mau menaikkan yang per bulannya dalam 12 bulan juga kan kita bayar 12 bulan. Nah ini kemarin Pak. Nah pada waktu itu ada solusi lah, ada kiat lah, termasuk kemarin saran beliau saran Pak Bupati penyederhanaan jumlah rukun tetangga. Ini bukan pilihan. Memang karena awal kita seragamkan jumlah, kalau berdasarkan jumlah penduduk di Batang Timur kayaknya kan sama dengan yang di Barabai yang di kecamatan lain, karena di sini satu RT cuma beberapa puluh kakak aja. Tapi kalau di Barabai ada sampai 200 kakak satu RT. Nah, seperti itu. Nah, kita cari formula itu. Karena terus terang dari rukun tetangga ini lumayan juga menyedot anggaran HDP kita terhadap personal rukun tetangga. Nah, sehingga kami untuk mengajukan kenaikan tunjangan BPD itu terkenai di situ. Seandainya itu cukup, Pak Bupati sudah setuju. Kan tinggal perbuknya saja. Cuma kan kadang-kadang sudah setuju kalau anggarannya tidak memungkinkan. Nah ini yang ke depan yang hendak kita carikan formulanya Pak. Nah sekalian, maksud kami sekalian dalam mendukung ini, ulun di beberapa kesempatan termasuk dengan kawan-kawan para pembakal, kemudian perangkat desa, ulun hendak desa itu jangan hanya berharap dari dana desa, dari ADD, tapi juga harus dari PADES. Tadi Pak Bupati juga mendorong untuk bagaimana desa mempunyai pendapatan asli desa. Sederhana contohnya, ini nama kayak kita pakai nih. Seandainya ini nih, dikelola oleh desa, oleh BUMDes, kan lumayan ya. Perlu kita ketahui bahwa di sini kan, ini sudah sini sudah beberapa. Ternyata yang memakai ini bukan hanya kita orang Hulu Sungai Tengah, bukan dari provinsi, dari Banjarmasin, dari kabupaten lain, banyak yang masih. Nah ya, kawan-kawan yang dari Batang Timur mungkin tahu di sini. Ternyata ini potensinya luar biasa. Nah ini yang hendak ulun
apa namanya minta dikembangkan lagi lah di tempat khususnya di wilayah Betawi Timur. Di Himas Kiri itu luar biasa dari sini yang. Nah, jadi banyak Pak. Jadi ulun buka ulun biar. Mohon maaf agak panjang sehingga biar kita membuka buka. Dari satu desa, ulun masuk ke PMD itu ulun lihat dari satu desa yang mempunyai BUMDes cuma 135 desa yang punya. Kemudian yang aktif cuma 35. Jadi desa itu begitu dibentuknya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, sudah pengurusnya ada, tapi duitnya ada. Jadi ada berfungsi nih. Nah ya dari yang 35 ini, yang mereka penyertaan modal dari desa, kepada BUMDes tadi sudah lumayan berjalan. Tapi hasilnya belum lagi. Ulun sampaikan di Hulu Sungai Tengah yang paling tinggi seluruh desa nih, ada satu desa itu cuma per tahunnya 28 juta piadesnya. Nah jadi kalau kita menghendaki ya, kita contoh jangan di sini, di dari Jawa sekian miliarnya piadesnya setahun, bayangkan kan? Hendak menaikkan apa namanya? Mulai Pambakal sampai bibir itu makmur, insyaallah sejahtera. Kalau seperti itu namanya kita anak ke sana. Jadi kalau kami apa namanya lihat dari beberapa kota provinsi lain, kalau BUMDesnya maju selain tadi dapat piades, masyarakatnya pun sejahtera karena di sana ekonomi desanya tumbuh berkembang dengan apa namanya majunya BUMDes di situ. Nah itu Pak yang sebenarnya ulun ini minta bantu juga dengan bubuhan pian-pian karena pian sampaikan dengan kawan-kawan DPD per kecamatan. Ayah Pak, tadi kalau biar Pak Ketua Pak Budin bujur sudah, pian jangan hanya sebagai setelah dilantik DPD sudah seperti itu. Pian berperan, pian tahu tugas fungsi pian tahu. Kemudian sebenarnya beban moral pian-pian ini bukan hanya itu, tapi bagaimana selain aspirasi tadi mengembangkan desa kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, BUMDes yang kada jalan itu karena apa? Karena ini menurut ulun aja Pak, Pambakalnya kada bawa namun kawan-kawan lain, terutama BPD, tokoh-tokoh masyarakat. Nah identifikasi nih, kenapa yang ada kita kembangkan di sini nih? Ulah ada sayang satu nih di Betawi Timur nih. Dulu pernah maju, ada potensi wisata di sini maju. Dan yang datang kalau di kita nih ada dari lain, dari Kabupaten Banjar ke Betawi Timur datang. Sekarang maju fungsi itu, ampun teh. Nah ini yang kita sayangkan ada di sini. Dulu kan sekian sampai ribuan orang per minggu yang datang ke sini. Dicontohnya oleh ulun ingat yang di salah satu kecamatan desa di Kabupaten Banjar. Sekarang mereka berhasil mencontoh kampung kita yang dicontoh habis. Nah tutup di situ. Nah ini yang ulun hendak nih ke depan. Jadi ke depan kita mengidentifikasi usaha di wadah pian itu tergantung apa namanya kondisi dan keadaan wilayah masing-masing, potensi masing-masing. Jadi silahkan berembuk urun dengan pembakal perangkat ya sudah nih dengan mereka nah ulang pian pulang nih lawan masyarakat. Dan kami meminta ke depan kalau memang hendak memajukan BUMDes, ya pada awal lagi pembakal sendiri atau perangkat dengan pembakal, tapi harus melibatkan minimal para BPD dan tokoh masyarakat. Supaya apa yang diusahakan di sana didukung oleh masyarakat. Nah itu
kemarin juga dengan Pak Ketua Pak Rusli kita beberapa solusi lah, juga beberapa cara lah kemarin bagaimana BUMDes bisa aktif sampai beliau terkait dengan bahan bagian koordinasi pertama dan lainnya mau diberikan ke BUMDes. Nah itu kira-kira Pak terkait dengan yang disampaikan beliau tadi. Jadi kalau secara restu sudah Pak, kalau Bupati sama, kalau ingin ngomong sudah, tapi kalau fiskal daerah untuk saat ini belum. Sama kita desa. Jadi desa kita sekarang kan masih dibebani sampai saat ini BLT minimal 40%. Jadi ulun berharap tahun depan itu ada lagi desa dibebani BLT supaya kita bisa untuk dapat nilai lainnya. Sebenarnya kan kalau kita hendak jujur saja dari 100% dana desa 40% misalnya, yang wajib 8% OPED, 88% COVID, kemudian 20% untuk ketahanan pangan, sisanya BLT minimal 40%, jadi habis. Ya lah. Nah jadi kita berharap ke depan insya Allah mudah-mudahan pandemi selesai jadi di beberapa desa kerja lagi. Belum hendak desa punya apa namanya rencana masing-masing dan itu bisa dilihat secara full oleh jalan desa maupun APBD dan kita bisa memajukan desa kita secara lebih baik untuk ke depannya. Mungkin itulah yang ulun tanggapi dari yang disampaikan. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.